sepengetahuan saya dari cerita orang tua turun-temurun, bilik serut itu sebuah bilik atau sendang ya, sumber mata air itu yang dari dulu itu digunakan untuk kepentingan mencuci dan mandi. Bahkan sampai sekarang pun masih dipergunakan. Dan alhamdulillah sumber dari bilik tersebut tidak pernah surut walaupun musim kemarau sekalipun. Bilik serut selama ini digunakan untuk mandi, kemudian mencuci pakaian, dan sebagian lagi digunakan untuk para petani yang habis bekerja itu untuk mandi dan sekaligus sholat duhur di sana. Selain itu juga dulu sebelum memiliki sumur atau sumber air PDAM, air bilik serut juga diambil airnya untuk air minum. Kalau secara detail mungkin ya karena cerita dari turun-temurun ya mungkin cerita dari satu yang satu mungkin ada sedikit berbeda ya. Tapi mengerucut ke satu cerita itu bilik serut itu asal usul yang pasti itu gimana ya kalau cerita? Yang pasti itu sudah dari orang tua dulu itu sudah berupa wujud jadi bilik serut. Mungkin di situ dulu ada pohon serut yang mungkin sekarang itu tinggal satu pohon, itu pohon beringin. Tapi di daerah sini itu masih ada pohon serut yang kebetulan pohonnya juga lumayan besar. Itu terletak di sebelah atas jalan utama itu sebagai penunjuk arah ke daerah tersebut, ke arah bilik serut tersebut. Jadi kata orang tua itu sebagai anggel-anggel atau petunjuk arah. Sing Mbah Serut niku nggih tiak murid maune. Sak bawahane Mbah Sunan Kalijaga. Saandhane niku wekdal suwau kan tenen peperangan Demak niku ora rumiyin. Nah terus murid-murid dong lemboro sedaya wonten. Nggih enten sing mandheg teng mriku, enten sing muduke pundi-pundi. Dalan tesih buntu dereng mangertos lor kidul hasil panjenengane. Terus wonten ing ngriku, wonten ing sawah ngriku. Terus teng ngriku ngantos pinten-pinten taun. Ngantos wit serut mawon ngantos wageng teng ngriku. Ing jaman suwau tiyang kan umpul dawa-dawa. Jaman sarénjange piyambake niku nggih tiang pundi-pundi ning dados punden sedaya. Ngoten. Nah sing piyambake niku ndamel petilasan teng ngriku sing namine bilik serut. Wekdal suwau bilik niku nggih angger nyumpleng cilik ning nggih ndamel nggon persolatan kangge salat watu prene kombu ngoten. Teng mrika sing piyambake niku wangsal wahyu utawi wangsit ken mlampah milen sing lampahe niku dugi desa Ujung Pasir. Niku darung dados pendiaman mrika. Teng mrika dados akal bakal. Ngantos saniki terus akal bakale. Malah biasane nek mulan maulud niku dikholi teng mrika. Akal bakal Mbah Yai Serut. Iya karena dua dia nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Kalau ritual di sana itu yang ada itu tanggal 15 Mulut itu ada kegiatan semacam selamatan yang diikuti warga sekitar. Tujuannya untuk mensyukuri adanya sumber mata air yang sampai saat ini masih lestari dan bisa digunakan masyarakat sebagai tempat untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Niku setiap mulut tanggal 15 niku
3 kali nopo 4 kali niki pun diwontenake carane ya syukuran, ora kok arek mujo-mujo ora ya. Syukuran wong bengi ku agung, terus dianakno selamatan lah, selamatan kecil-kecilan iku antara pojok mriki timur kidul kalih pejaten. Nah, untuk masyarakat anu ingin aku lawan dherekake ya antusias. Yang pundi-pundi niku kan malah nyaro teng riku. Nek dereng dibangun niku malah wiridan teng riku anu ngoten. Tiyang Jepara sing utami. Ngoten. Sing tiyang Jepara niku asale pripun kok atos dan mriki enten. Nggih enten ngalamat ngoten. Nah terus teng riku yo bagian mulane nang jam Jepara winginane niku nderek amal teng riku, wonten sing dari amal teng riku. Ada beberapa orang luar daerah yang ke Belik Serut, yang paling banyak itu dari wilayah Jepara pesisir ya, Jepara pesisir, karena di pekunciannya itu memang kadang-kadang kalau ada tamu itu disarankan untuk ke Belik Serut. Hanya untuk sekedar mandi dan mengambil air. Fungsinya untuk apa kami belum begitu paham, tapi tamu-tamu itu mandi di sana kemudian mengambil air. Dulu konon cerita ada orang luar ya, orang luar Jawa, kalau tidak salah itu Kalimantan. Mungkin pernah dikasih petunjuk dari yang kuasa lewat mimpi atau apa itu. Bahkan datangnya itu sampai ke desa Kajar, tepatnya di Watu Lumpang. Tanya sama orang daerah situ, dan kebetulan orang situ tahu, pernah dengar Belik Serut, dan akhirnya diantar sampai ke belik tersebut. Kemudian nginep di rumah sesepuh. Itu almarhum, di tempatnya almarhum Bapak Kiai Karsidi. Gitu. Terus kemudian melakukan ritual atau mengambil air tersebut untuk kepentingan keluarga atau untuk penyembuhan orang sakit, bisa jadi untuk ritual yang lain. Pernah duwe keluarga sakit, intinya anakku dhewe. Tak tambahno iku wong Jepara jenenge Kang Saifur Rahman. Pernah iku. Nek wonge ya wong pondakan karo nganti nambah-nambah niku. Aku setengah percaya setengah ora, waktu itu ije kebak lumpur Mas. Burung dibenahi, ije kebak pring. Anu no Pak, sanepone dipekon mudhunno toya serut no dijamin. Alah ndak ana banyune no kawong. Banyak belik iku terbengkele kesuwe. Ana Pak. Aku setengah percaya setengah ora. Diterangke ambake nyoto iku ono Mas. Kok ono ya. Lho Pak wonten Pak, jenengan nawau teng dalem. Aku setengah ora Mas, setengah ora aku. Kurang ono kan. Lho Pak nyatane ono, aku ya mundhut toya niku mau sithik lang demel jampi. Nganggo buat akuan iku Mas, akuan gelas kan ono keli. Ndek kali tak dijiwo. Wong gunane kan ya ora terlalu banyak. Ono iki aku dhewe. Tiap-tiap enten tiang jaluk banyu, jaluk apa-apa kan dipendhi sakon. Insyaallah ya saged diterima. Monggo wekdal suwau malah blike nggih dereng ngoten niku. Niku kathah jangga diwarna, janggi bib. Ngoten. Do mek banyu teng riku. Dulu waktu saya kecil, belik tersebut itu cuma berupa cekungan alami. Kanan kirinya cuma dikasih tebing batu, tidak ada semen, tidak ada labur, itu tidak ada. Cuma batu ditumpuk-tumpuk, diambil dari kanan kiri area tersebut. Kemudian untuk kondisi fisik tempat cuci atau mandi itu ya juga berupa batu besar. Batu besar tersebut berupa lempengan batu besar, rata permukaannya. Kemudian tempat sholat juga ada batu besar itu berjajar sampai 3
itu besar dan kecil tuh untuk sholat. Waktu dulu belum ada musola di sekitar kita karena orang tua dulu selalu mandi, selalu wudhu dan bersolat di area tersebut. Sedari dulu Belik Serut itu ada tempat sholatnya yang ditata batu ya, batu yang besar-besar itu ditata di sana oleh para sesepuh, kemudian digunakan untuk tempat sholat. Selain itu juga memang ada bangunannya yang terbuat dari anyaman bambu. Kalau dulu waktu saya kecil sudah ada bangunannya dari anyaman bambu dan ada atapnya, atap daun daun tebu. Kemudian akhir-akhir ini kemudian atapnya diganti dengan menggunakan genteng itu. Memang dari dulu ada tempat sholatnya dan ada atapnya, atap sederhana yang digunakan untuk tempat sholat. Kemudian untuk renovasi itu baru sekitar 2 tahun kemarin. Karena sebelumnya memang tidak ada rencana untuk renovasi, anggaran pun kita nggak tahu ambilnya dari mana. Dan alhamdulillah itu secara kita gotong royong bersama warga Dukuh Dimoro, kita kompak untuk melakukan renovasi bersama-sama. Alhamdulillah ada yang ngasih pasir secukupnya, kemudian dari kita semen, kita urunan bareng-bareng ya. Terus dari segi tenaga itu alhamdulillah juga swadaya, tidak ada tenaga yang bayar. Nggih pramila kula meling dumateng kaneman supados niku mangke saged nerusaken perjuanganipun tiyang sepuh-sepuh, ndugekaken sekinten Belik niku saged napa niku dipun ginakaken ngantos kakeninen-inen. Nek iso ya dilanjutno untuk generasi yang akan datang, aja ngasih paling ndak apa melali ya diemutke carane ku. Kadang manusia kan ya sekarang kan ya akeh kesibukannya di luar sana sih, aku nggak tahu nggih. Ning gampangane nek iso ku saling ngelingno iku ku mbake ngono ku tau nggih saksi apa ngibadahi mbah-mbahku kok. Paling nggak seperti itu. Harapan saya Belik Serut ini terus dilestarikan keberadaannya agar supaya bisa digunakan oleh generasi seterusnya terkait dengan pemanfaatan sumber airnya. Saya yakin sumber air Belik Serut ini di saat-saat yang akan datang akan tetap bisa digunakan oleh masyarakat apabila masyarakatnya mau bersama-sama untuk menjaga kelestarian sumber yang ada saat ini yang sudah dibangun atau ditinggali oleh para sesepuh. Dukuh Dimoro dan Dukuh Pejaten dan pada umumnya masyarakat Lau dan Kecamatan Dawe maupun sampai tingkat kabupaten. Untuk kedepannya harapan kita dapat support dari masyarakat luas dan pemerintah desa setempat untuk selalu melestarikan peninggalan nenek moyang kita.